warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tugusari, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SDN 2 Tugusari, yang terhormat Ibu Wali Murid SDN 2 Tugusari yang sempat hadir hari ini, dan anak-anak yang Ibu sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk memandu acara dalam agenda observasi terkait dengan praktik kinerja kepala sekolah. Nah, observasi ini merupakan tuntutan kita di platform Merdeka Mengajar. Ya, kalau sebelumnya kepala sekolah ini sudah mengobservasi guru-gurunya secara langsung. Nah, untuk kali ini giliran kepala sekolah yang diobservasi oleh pengawas sekolah. Nah, jadi nanti ada beberapa hal atau indikator-indikator yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh kepala sekolah terkait dengan indikator yang memang harus ditingkatkan dalam sekolah ini, ya. Jadi nanti akan saya berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memaparkan indikator yang dipilih sesuai dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan untuk menyajikan materinya. Izinkan berdiri ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Tapi pun ya, Bun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa menghadiri acara observasi kepala sekolah oleh Ibu Pengawas. Tidak lupa sholawat serta salam dan senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Saya hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 2 Tugusari, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tugusari, Bapak Ibu-Ibu Wali Murid SD Negeri 2 Tugusari, anak-anak guru sebagai perwakilan dari seluruh siswa yang ada di SD Negeri 2 Tugusari yang Bapak banggakan. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan, terutama saya sebagai kepala sekolah di sini, akan menyampaikan salah satu indikator di dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Dari 8 indikator, kami memilih atau saya memilih untuk indikator presentasi visi misi sekolah atau satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok kita berkumpul di sini? Nah, ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita rumuskan, apa yang sudah kita susun waktu itu di dalam pembentukan visi misi, dan sekarang sudah di penghujung tahun pelajaran 2023-2024, dan tentunya kita harus berefleksi dari visi misi yang sudah kita rumuskan. Oleh karena itu, saya akan memaparkan kembali, kemudian nanti kita adakan sharing, ya, tukar menukar
Ibu semuanya. Langsung aja. Dari indikator yang saya pilih, upaya untuk mempelajarinya yaitu menyusun materi presentasi secara logis dan terstruktur dengan alur yang mudah diikuti dan mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dari tujuan ini semuanya, ya, tujuan adanya visi misi adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, next. Kita perlu tahu ya, apa itu visi, apa itu misi. Ya, oleh karena itu kita balikkan lagi ke hal pertama waktu kita berkumpul. Visi yaitu adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan atau sekolah. Jadi, kemana arah atau tujuan sekolah kita ini mau dibawa, kita perlu menentukan tujuannya mau kemana sekolah ini. Itu gambaran singkat tentang visi. Kemudian misi adalah langkah-langkah atau cara-cara strategis dan praktis yang dilakukan satuan pendidikan dalam upaya mencapai visi. Nah, jadi ibaratnya Bapak Ibu mau ke Bandar Lampung, sampainya di Bandar Lampung itu bagaimana cara kita untuk ke sana? Gitu. Langkah-langkahnya seperti apa? Begitu juga dengan di suatu sekolahan ya. Visi bisa terbentuk, kita perlu langkah-langkahnya atau cara-cara yang strategis itu seperti apa. Ya, oleh karena itu dari itulah nanti apa yang menjadi harapan kita akan tercapai. Next Pak, udah ya. Kemudian saat melakukan analisis lingkungan belajar, visi misi dan tujuan harus sesuai dengan kurikulum dari pusat. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita ingin menentukan atau merumuskan visi dan juga misi, kita tentunya banyak faktor-faktor yang perlu kita analisa. Yang pertama adalah analisa lingkungan. Analisa lingkungan itu kita melihat sekolah kita itu ya, kekuatannya apa yang kita miliki, kemudian kelemahannya apa, kemudian ada peluangnya seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah lingkungan. Selain dari analisis lingkungan, kita juga di satuan pendidikan setiap tahun ada yang namanya rapot mutu sekolah atau rapot pendidikan. Itu juga kita lihat hasil rapot tahun dulu seperti apa, kita pelajarin, kita analisa juga. Barulah kita bisa menentukan visi dan misi, dan harus berbeda dengan kurikulum pusat. Salah satunya seperti ini ya, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen, kemudian capaian pembelajaran. Ini semua menjadi pedoman kita dalam menyusun visi misi. Tidak bisa kita terlepas dari apa yang menjadi tujuan nasional yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Next Pak. Nah, visi misi merupakan komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan, menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Visi misi yang sudah terbentuk Bapak Ibu itu akan dimasukkan ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ya, akan dimasukkan di situ. Karena itu sebagai sebagai pedoman kita dalam menjalankan atau kegiatan sekolah itu bisa berjalan. Kemudian semua warga sekolah wajib berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai visi misi dalam kegiatan sehari-hari. Penyusunan visi misi ini menjadi kunci dan memerlukan refleksi berkala untuk memastikan bahwa visi misi masih relevan. Next Pak. Satuan pendidikan perlu menampung seluruh aspirasi warga sekolah, karena visi misi menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Ini seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi terbentuknya visi misi itu adalah
tujuan saya mengajak semua warga satuan pendidikan agar memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Di sini sengaja saya menghadirkan anak-anak kita ya, karena anak-anak juga perlu tahu ya visi misi sekolah itu seperti apa, kemudian pelaksanaannya nanti seperti apa. Sudah bisa memahami, pasti bisa mengerti, sehingga apa yang akan dikejar oleh anak-anak kita itu nanti akan menyesuaikan. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari kurikulum operasional satuan pendidikan yang ada di SD Negeri 2 Sari. Ini saya coba dari situ karena ini menjadi dasar kita ya, agar kita semua paham tentang visi misi yang sudah kita rumuskan. Visi SD Negeri 2 Teguh Sari. Terwujudnya peserta didik yang terampil, berprestasi, berkarakter dan berbudaya serta berwawasan lingkungan. Ini adalah visi kita. Indikatornya apa? Kita mengambil indikator dari kata-kata kunci yang ada dalam visi itu. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang terampil memanfaatkan TIK. Di situ terwujud peserta didik yang terampil ya. Di sini kami ambil salah satu contoh adalah dalam memanfaatkan TIK. Jadi kita sengaja anak-anak kita itu selesai tamat dari bagus pelajaran sudah mengerti bahkan menguasai penggunaan alat-alat teknologi seperti laptop atau komputer. Kemudian yang kedua indikatornya terwujudnya peserta yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Di bidang akademik itu dalam mata pelajaran. Di bidang non akademik itu adalah kegiatan yang dalam ekstrakurikuler, banyak ya, bidang olahraga, bidang seni, bidang yang lain. Kemudian terbentuknya peserta didik yang berkarakter dan berbudaya. Ini adalah indikator yang ketiga ya, yang berkarakter dan berbudaya itu seperti apa. Nah, kita anak-anak kita sudah kita biasakan ya untuk bertemu guru itu mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan, cium tangan ya. Itu sudah kita lihat semuanya, itu sudah berjalan. Dan juga dari hal yang lain dan berupa religius ya, kita biasa ada sholat duha ya pagi secara bergantian. Kemudian ada juga di bulan Ramadan kita ada pesantren kilat. Itu ada pembentukan karakter juga. Kemudian yang keempat, terciptanya suasana lingkungan sekolah yang aman, kondusif dan optimal. Ya, ini menjadi tujuan utama kita agar anak-anak itu merasa betah, anak-anak itu merasa ingin ke sekolah. Jadi tidak ada beban mau ke sekolah itu, aduh besok masuk ya, nggak ada pikiran seperti itu. Alhamdulillah anak-anak kita kalau sudah ada libur ya belajar di rumah, begitu kita masuk anak-anak kelihatan ceria semua ya, jadi semuanya pada semangat. Itu sudah terbentuk ya. Kemudian terakhir adalah terwujudnya budaya disiplin, sopan santun, literasi dan cinta lingkungan hidup. Untuk budaya disiplin, sopan santun tadi sudah tercover. Di literasi itu ada di dalam setiap pagi ya di pelajaran itu dibuka dengan doa dan seterusnya, ada literasi baca singkat sebentar ya. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kemudian juga hal yang lain ya, tolong kembali ke tadi Pak sih yang visi lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup kita selalu menjaga keindahan tanaman-tanaman kita ya. Tanam kita sangat indah, suasana juga sejuk gitu. Kemudian ke misi Pak sih. Next. Misi ini sudah saya sebutkan tadi ya, sudah saya jelaskan. Ini adalah langkah-langkah atau cara-cara mencapai visi yang sudah kita susun tadi, sudah dirumuskan tadi. Di antaranya adalah meningkatkan keterampilan anak dalam penguasaan TIK, mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler, memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur sebagai warisan budaya,
melaksanakan pembelajaran pakem, menyediakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman. 7. Mewujudkan kerjasama yang harmonis baik di dalam maupun di luar sekolah. Saya paparkan ya, saya jelaskan. Masih nggak misi Pak Resi? Untuk misi yang pertama, meningkatkan keterampilan anak dalam penguasaan TK. Ini sudah kita jalankan Bapak Ibu ya. Anak-anak terutama sengaja yang diambil adalah anak-anak yang kelas tinggi ya, untuk penguasaan TK. Insya Allah anak-anak kita yang sudah tamat sebentar lagi itu tidak akan malu kalau untuk masalah komputer, penguasaan teknologi ya. Nanti sudah di SMP sudah tidak asing lagi, bukan barang baru lagi. Ya, itu sudah kita jalankan. Kemudian mengembangkan potensi minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Yang suka menari, ada tempat untuk pembimbingannya. Hari Jumat ya, Ibu Rika ya. Di olahraga juga gitu, di olahraga lihat keadaan saat-saat pas ada momen lomba, lebih di volume latihannya lebih dibanyakan lagi ya. Untuk taekwondo ada ya di hari Selasa ya. Itu untuk mengembangkan minat bakat dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu seperti tadi ya, ada sholat duha ya berjamaah. Kemudian juga di pagi hari itu terkadang ada selingan membaca ya, baca tulis Al-Quran. Dan juga di pagi sebelum belajar mulai ada baca doa dan surat-surat pendek. Itu sudah kita jalankan. Itu adalah untuk mewujudkan visi yang tadi. Jadi misinya seperti ini. Kemudian mengembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur serta warisan budaya. Itu contohnya sopan santun kita ya. Tadi yang ketemu dengan guru mengucapkan salam, kemudian cium tangan ya. Kemudian selalu hormat dengan orang tua. Itu adalah hal yang perlu kita lestarikan. Seperti kalau anak-anak mau ke toilet, antri dulu ya satu persatu. Kadang kalau nggak kita bimbing, berebutan mau masuk ya, karena kita sudah latih seperti itu, sehingga anak akan bergantian masuk ke toilet. Kemudian melaksanakan pembelajaran pakem. Maksudnya adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan. Di pagi hari Bapak Ibu ya, bukan hanya di pagi hari, kadang habis istirahat Ibu Bapak guru itu di kelas, di awal mau pelajaran dimulai ya, baik itu sudah siang, ada ice breaking. Itu maksudnya apa? Agar anak kita itu happy gitu ya, senang, sehingga dalam mengikuti pelajaran enjoy, bisa menikmati. Karena sekarang kita tidak boleh lagi pembelajaran dengan cara keras ya, nggak boleh lagi, sudah bukan zamannya situ anak akan terbelenggu seperti itu. Tapi anak-anak dibuat senang. Kalau perasaan senang, pikiran senang, insya Allah bisa menerima pelajaran. Itu sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman. Anak-anak kita sudah ada piket di kelas ya. Kemudian juga selain itu ada itu setiap Sabtu kita bersih-bersih ya, ngepel kelas. Itu sudah kita lakukan setiap hari. Menjaga taman-taman kita bagaimana supaya tetap indah ya, tetap bagus, tetap rapi, sehingga nyaman untuk kita nikmati. Kemudian mewujudkan kerjasama yang harmonis baik di dalam maupun di luar sekolah. Kita sudah bekerjasama dengan puskesmas ya, sampai ke perawatan gigi, pemberian obat cacing dan sebagainya. Itu aja kita sudah terjalin kerjasama. Itu visi yang sudah kita jalankan. Next Pak. Tujuan dari, nah tentunya dari visi-visi itu sudah kita susun. Kita punya tujuan sekolah ini seperti apa sih yang diinginkan, gitu. Ya. Jadi sekolah yang kita inginkan adalah yang pertama, terciptanya peserta didik yang terampil dalam penggunaan TIK. Kemudian terciptanya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Dia terwujudnya budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Keempat, terciptanya budaya sikap disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. 5. Terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, inovatif pada semua mata pelajaran. Yang tadi katakan pembelajaran pakem ya. 6. Terciptanya
berbagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa untuk kemandirian. Ya, pembiasaan kita sudah saya paparkan tadi. Kemudian untuk hal yang mandiri ini kita di sini ada ekstrakurikuler pramuka, ya. Sebenarnya pramuka itu bukan ekstrakurikuler, Bu, ya, itu wajib, ya. Wajib semua anak harus ikut gitu. Ini untuk melatih anak-anak kita supaya mandiri, ya. Apa-apa biar dia mampu. Bagaimana kalau menghadapi suatu masalah atau tantangan dia atasi sendiri. Itu tujuan utama seperti itu. Kemudian terjadinya kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah seperti tadi puskesmas. Ya, next. Oke, Bapak Ibu, ini sebagai paparan dari saya, ya, yang mengambil salah satu indikator dari 8 indikator yang harus diobservasi oleh pengawas. Saya mengambil topik satu indikator, yaitu mempresentasikan visi misi satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, Ibu, apa yang sudah saya paparkan tadi tentunya kita adakan sharing, ya. Karena visi misi yang sudah kita jalankan ini, ya, sudah kita bentuk, sudah kita jalankan, karena ini sudah di penghujung tahun pelajaran, ya. Oleh karena itu kita berefleksi diri. Perjalanan kita itu bagaimana? Sudah terbentuk apa belum visi misi yang kita jalankan itu? Ya, tentunya Bapak Ibu ada yang mungkin yang ingin ditanyakan, ya. Ya bebaslah tentang visi misi yang sudah kita laksanakan seperti ini. Oleh karena itu, untuk sementara saya kembalikan dulu, ya, dengan pembawa acara, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi tentang visi dan misi SD Negeri 2 Tugusari. Nah, untuk selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Kepada mungkin ada yang mau nanya dari Bapak Ibu wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil wali murid dari Melani kelas 5, ya. Saya ingin bertanya, apa dampak dari visi misi yang sudah ditetapkan? Sudah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu, siapa Ibu? Ibu Desi, ya, orang tua dari adik Melanie. Ya. Terima kasih. Tadi bertanya apa dampak dari visi misi yang sudah ditetapkan, ya. Terima kasih. Dampak dari visi misi yang yang sudah kita bisa lihat, ya, seberapa hasilnya tentunya, ya. Resi kembali ke visi, ya, visi aja lah, langsung visi aja, ya, nggak, stop, ya. Ini anak Bu Desi, ya. Kita lihat dari visi yang sudah kita bentuk, ya, dampaknya alhamdulillah, ya, dari indikator-indikator ini, ya, antara lain dari peserta didik dalam memanfaatkan TIK, ya. Di situ di visi sudah disebutkan terwujudnya tadi yang terampil, ya. Alhamdulillah anak-anak kita bisa ditanya dengan anak-anak, ya. Kalau saya ngomong nanti dikira tidak pas, ya. Tapi dari jawaban anak atau dilihat dari anak untuk mengoperasionalkan komputer atau laptop itu sudah bisa kita lihat. Itu dampak yang pertama. Kemudian hal yang lain seperti di akademik dan non akademik, ya. Di akademik anak-anak kita sudah bisa berpacu, ya, dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama capaian hasil ya, hasil ANBK itu sudah terlihat. Anak-anak kita alhamdulillah sangat maju, ya. Di dalam non akademik juga begitu. Selama tahun pelajaran 2023-2024
sudah banyak prestasi yang kita raih. Kita pernah juara 1 tingkat kabupaten pencak silat dan sudah mewakili Kabupaten Bandar Lampung, Bandar Lampung Barat ke Bandar Lampung yang tingkat provinsi sudah pernah. Tahun pelajaran 2023-2024 di awalnya ya, di awal pelajaran, di awal tahun pelajaran. Kemudian juara 3 bulu tangkis putri tingkat Kabupaten Lampung Barat juga. Kemudian di akhir-akhir ya, atau di pertengahan lah ya, di peringatan 17 Agustus kita juga ada anak kita juga ya, dari Bayu ya, Bayu kelas 4 ya, sudah mengharumkan kita juga juara 3 bulu tangkis. Kemudian satu siapa Bu Cintami ya Mas? Ya, Cintami juga begitu ya. Cintami juara 1 ya, itu untuk di kecamatan. Kalau di kabupaten waktu itu juara 3 ya, itu. Kemudian untuk kegiatan yang lain ya, seperti kemarin sudah ada itu O2SN ya, anak kita juara 3 ya untuk pencak silat. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari Renang, Pak. Ya. Renang. Oh iya, renang ya. Juara 3. Renang juga juara. Ini gurunya adalah Bu pembimbing dari bidang olahraga ya, Ibu Arkati. Renang juara 3 ya. Itu. Kemudian terbentuknya peserta didik yang berkarakter dan berbudaya ya. Kita bisa sudah melihat ya dari anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak kita itu banyak kemajuannya ya. Sudah agak mending lah ya. Kalau mau langsung melonjak 100% berubah, tentunya tidak mungkin, bertahan ya, bertahap itu seperti itu ya. Tadi sudah saya jelaskan juga tentang budaya anak-anak kita itu ya, jadi melatih kebiasaan anak-anak kita. Karena warisan leluhur terus kita lestarikan, seperti menghormati orang tua, berjabat tangan ya, itu harus kita lestarikan. Kemudian untuk yang ini ya, tentang berbudaya juga itu kita juga ada ekstrakurikuler melestarikan budaya, seni tari-tarian dan sebagainya. Itu juga salah satu dampak apa yang kita wujudkan dari visi misi yang ada di sekolah kita. Kemudian suasana sekolah ini yang tadi sudah saya paparkan ya, kita dibuat suasana pembelajarannya yang pakem, menyenangkan sehingga anak-anak akan merasa betah, nyaman ya. Itu. Kemudian yang kelima dari misi kelima juga begitu ya. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah banyak kemajuan di bidang ekstrakurikuler. Kita juga ada kegiatan di hari Minggu dan Senin drum band ya. Nah ini sangat memotivasi anak-anak kita, ingin kalau kita tuh ikut rutin semuanya mau kepingin, tapi peralatan kita hanya terbatas. Jadi hanya anak-anak tertentu terutama yang fisiknya bagus lah, itu yang kita pilih untuk mengikuti latihan drum band. Itu Ibu ya untuk pertanyaan tadi. Silakan, mungkin ada Ibu yang ini, saya langsung aja ya Ibu pembawa acara, saya langsung aja saya yang yang melanjutkan. Silakan, mungkin ada Ibu yang lain bertanya. Oh iya, silakan Ibu siapa sebutin? Ibu Imen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili wali kelas dari kelas 3. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang visi misi. Dan nanti kalau misalnya bagaimana jika visi misi yang sudah Bapak terapkan tidak terlaksana? Bagaimana upaya Bapak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi, bagaimana kalau visi-visi yang sudah ditetapkan itu tidak terlaksana? Bagaimana usaha kita? Nah, Bapak Ibu, kita namanya sekarang lagi refleksi ya, karena kita sudah di penghujung tahun pelajaran. Apa yang sudah kita jalankan dalam satu pelajaran ini, tentunya ada hal positif, ada hal yang masih belum ya. Nah, seandainya ya, kita pertanyaannya seandainya kalau tidak
terlaksana ya. Nah, untuk pertanyaan berikut ya, seandainya ada hal yang belum terlaksana dan ini saya juga belum puas ya, terutama di terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik, di akademik terutama ya. Di akademik ini saya akui ini kita belum terwujud. Maksudnya kita memenangkan dalam event OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ini yang belum ya. Nah, apa yang ditanyakan Ibu tadi pas ya. Nah, tentunya ini akan menjadi PR kami. Akan menjadi PR kami dan akan menindaklanjutin. Nah, usaha-usahanya tentunya kami akan mengadakan pembimbingan belajar mandiri dengan anak. Maksudnya pemantapan ya. Pembimbingan materi-materi. Jadi anak nanti akan anak yang sudah terpilih akan kami berikan ya bahasanya les privat ya. Sebenarnya pemantapan materi lah. Itu akan kami bimbing nanti ya. Anak sudah terpilih kita bimbing. Itu adalah tujuannya untuk dalam event lomba agar nanti bisa ada hasilnya gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Itu jawaban dari kami ya. Kemudian untuk hal yang lain, kita memang betul kita dikatakan jangan cukup puas ya. Kita harus terus berpacu karena persaingan sekolah itu ada di kegiatan-kegiatan kita yang sudah terwujud atau sudah ada hasilnya. Ini yang akan memancing dari wali murid atau masyarakat sekitarnya akan menilai, karena masyarakatlah yang akan menilai bagaimana suatu sekolah itu kemajuannya terwujud. Tuh ya, seperti itu Ibu ya, dari apa yang saya tanyakan lagi. Kemudian cukup ya, tadi sudah berarti 2 ya. Oke, kalau begitu saya kembali saya serahkan pada Ibu pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sesi tanya jawab ya, dan tadi juga sudah dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah mungkin jawabannya sudah memuaskan ya Bu. Iya. Nah kemudian acara selanjutnya yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.